Halo Sobat Beamers, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu bisa belajar untuk terus berkarya dan berkembang tentunya. Jadi ini adalah support pipa yang dibuat menggunakan Autodesk Revit kawan-kawan. Ukuran support ini tentunya kita desain, kita setting untuk mengikuti ukuran dimensi pipa yang kita gunakan nantinya. Kira-kira pengaplikasiannya ya kira-kira seperti ini bentuknya kawan-kawan. Kira-kira seperti ini. Jadi ini kita bisa buat custom. Oke, jadi bagi sobat yang mau aplikasi BIM Scout Indonesia bisa menjadi salah satu channel untuk menemani kawan-kawan memahami aplikasi Autodesk Revit. Oleh karena itu, jangan lupa sobat dukung channel ini dengan cara subscribe ya, like dan share, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama, ayo kita buat family-nya kawan-kawan. Tapi sebelum itu, kita intro dulu ya kawan-kawan. Oke, jadi di sini kawan-kawan kita akan new family ya. Kita akan membuat family baru. Masuk aja di sini, kemudian di family kawan-kawan. Ya, seperti ini. Kemudian kita cari nih kawan-kawan. Seperti biasa, saya akan menggunakan generic model kawan-kawan. Di family-nya kita bisa ubah tentunya. Open seperti ini. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi kita akan membuat pipanya dulu ya, diameter pipa untuk acuannya. Jadi kawan-kawan, di sini kita masuk di front ya, tampak depan, kemudian kita create dengan memilih yang extraction ya. Ini extraction, kemudian saya akan pilih yang circle. Kemudian tengahnya kawan-kawan, pilih seperti ini ya. Kita akan membuat 3 circle kawan-kawan. Yang pertama itu acuan pipa, yang kedua dan ketiga adalah tebal dari plat mungkin yang kita gunakan sebagai untuk ini supportnya itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, di sini saya akan memberikan dimensi. Yang perlu dipahami sini kawan-kawan bahwa jangan dulu di checklist ya, jangan di finish dulu. Kita akan masukkan dulu nih kawan-kawan diameter dimension. Kita pilih yang ini ya, seperti ini kawan-kawan. Kemudian yang ini. Kemudian circle ketiga gitu ya kawan-kawan. Nah, di sini kawan-kawan, di ini kita akan membuat parameternya. Kita didefinisikan, define ya. Di sini kita pilih yang ini kawan-kawan, create parameter. Kemudian kita masukkan nih kawan-kawan. Ini karena ini adalah acuan pipa, kita masukkan D pipa ya. Kita masukkan D pipa seperti ini. Kemudian kita pilih kawan-kawan yang instance. Kemudian kita oke. Sama halnya dengan lingkaran 23, kita pilih yang sama kawan-kawan. Ini kemudian ini kita masukkan in support ya, in hanger mungkin, in support aja mungkin, in support ya gini ya kawan-kawan. Kemudian di oke. Ini jangan lupa instance, kadang kita lupa kawan-kawan. Kemudian kita pilih yang ini kawan-kawan, yang outnya ya, out support. Kenapa kita harus membuat ini kawan-kawan? Karena kita akan buat secara otomatis. Misalnya kita ubah dimensi pipanya, itu langsung berubah juga nih yang plat plat perkuatannya, plat tempat pipanya itu ya, gitu ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya setelah kita buat seperti ini kawan-kawan, kita akan masuk di sini family type ya. Di sini kita akan membuat nih kawan-kawan. Jadi secara otomatis di sini akan akan
otomatis nih kawan-kawan ya, seperti itu. Misalnya kita anggap aja di sini 100 dulu nih kawan-kawan, karena ini saya menggunakan milimeter ya, tapi saya belum cek juga kawan-kawan ya. Anggap ini sepertinya milimeter gitu ya. Nah di sini kawan-kawan, di sini kita akan masukkan rumus nih. In support itu diambil dari D pipa, diameter pipa itu plus berapa, atau pas dengan plusnya tidak apa-apa, kita kasih aja 2 milim kawan-kawan dari pipa ya. Anggap aja pipanya itu kita ambil nanti diameter dalamnya gitu ya. Kemudian out supportnya ini itu kita ambil dari in support ya, in support. Jadi ini ya kawan-kawan. Nah ini tebalnya berapa sih? Nah, ini kita misalnya masukkan aja 4 ya. Jadi ini kita bisa nanti ubah sesuai dengan keinginan kawan-kawan nantinya. Jadi ini dari D-pipa in support ya, kita buat link seperti ini, kemudian kita apply. Oke. Maka otomatis kawan-kawan di sini akan terbentuk semacam otomatis gitu ya kawan-kawan. Di sini saya akan pilih fine, kemudian ini bisa kita set. Nah di sini kawan-kawan kita gunakan aja yang 5 ya. Seperti ini kira-kira, kita UN dulu. Nah, line-nya oke. Nah, seperti ini. Kalau misalnya nih kawan-kawan, ini terlalu teksnya itu terlalu besar ya kawan-kawan ya, kita edit aja seperti ini kita ganti nih kawan-kawan, misalnya kita ganti jadi 1, misalnya 1 text size nya kita oke ya, biar lebih kecil gitu ya kawan-kawan ya. Oke seperti ini. Nah kira-kira seperti ini kawan-kawan ya. Jadi ini sudah. Nah kira-kira ya, untuk memperjelas gitu ya, ini kita 1:1 aja gitu. Terus kawan-kawan di sini saya akan membuat garis acuan nih kawan-kawan untuk memotong ini, karena tidak mungkin ya seperti ini kawan-kawan ya. Mungkin saja tapi bukan bentuknya seperti ini tadi, sesuai dengan model yang kita buat ya, seperti itu. Nah seperti ini kira-kira nanti bentuk akhirnya nih kawan-kawan. Oke, jadi kita masuk di front lagi kawan-kawan ya. Nah, di sini saya akan membuat garis line ya di sini. Terus saya akan tarik ke atas seperti ini kawan-kawan. Oke, kemudian satu lagi. Ini bisa kita copy, bisa juga kita buat garis baru gitu. Oke, sebelum itu kawan-kawan, di sini saya akan potong dulu ya, biar pas garisnya nanti gitu ya. Saya pilih yang trim, klik seperti ini, kita trim lingkaran bagian luarnya ya. Kita potong lagi seperti ini. Nah seperti ini kawan-kawan. Jadi tadi kan ada 3 ya, ada 3 lingkaran. Jadi yang di luarnya itu untuk acuan kita gitu ya kira-kira. Oke, seperti ini kita bisa hapus nih kawan-kawan yang ini. Kemudian kita akan membuat line-nya ya seperti ini ke atas kawan-kawan. Oke, pas seperti ini kawan-kawan. Kemudian kita akan CO ya. Ini kita CO seperti ini kawan-kawan. Terus yang ini kita CO, terus kita buat garis atasnya nih kawan-kawan. Ini kita buat atasnya kira-kira seperti ini ya. Kemudian saya akan mirror kawan-kawan biar lebih cepat gitu ya. Kita mirror pakai yang ini nih kawan-kawan, yang ini. Kemudian oke, seperti ini. Kemudian checklist. Nah ya kira-kira kalau kita lihat modelnya, masuk aja di default 3D view ya. Nah di kira-kira bentuknya seperti ini nih kawan-kawan. Kita masukkan 1:2 aja. Oke. Nah seperti ini kawan-kawan kira-kira. Kemudian kita akan mengatur nih
lebarnya sih berapa ya gitu ya. Kita akan mengatur lebarnya. Kita masukkan dulu create ya. Kemudian jangan pakai ini kawan-kawan, kita pakai reference line ya, line. Kita masukkan aja seperti ini, lebih simple. Kemudian kita mirror, ini mirror kawan-kawan. Nah seperti ini, kemudian kita masukkan dimensinya. Oke seperti ini, kemudian masukkan lagi ya. Ini untuk membuat otomatis nantinya kawan-kawan. Kemudian kita pilih yang ini ya. Terus ini sudah, kemudian kita masukkan width atau lebarnya ya. Kita pakai bahasa Inggris ada aja sedikit-sedikit ya. Kita masukkan width ya. W aja kawan-kawan ya. Ya cukup instance. Ini jangan lupa instance kawan-kawan, instance. Kemudian kita akan mengikat lebarnya nih kawan-kawan. Klik seperti ini, ikat, kunci ya. Kunci biar enggak lari-lari kawan-kawan gitu. Oke, nah di sini kawan-kawan tentunya di family type kita itu akan otomatis muncul lagi nih. Nah ini kita bisa buat formulanya lagi. Misalnya ini lebarnya dari mana sih? Ya gitu ya. Jadi acuannya kita tentunya di pipa ya, pipa. Terserah kita mau ambil berapa, misalnya 1/2 atau 2/3 itu bisa kawan-kawan ya. Kemudian kita apply gini ya, kita apply seperti ini. Oke, nah maka otomatis dia akan jadi 50 nih kawan-kawan, karena dia mengikut ke dimensi dari pipa kita. Misalnya pipa kita mau 200, misalnya 200 nih kawan-kawan, kita oke. Maka otomatis lebarnya itu akan jadi 100 ya, kita kira-kira gitu sih kawan-kawan. Kemudian di sini saya akan kembalikan lagi lah kawan-kawan, jadi 100 saja. Oke. Seperti ini, kemudian kita masuk di front lagi kawan-kawan. Nah, di sini kita akan membuat apa ini ya? Kotak-kotaknya gitu ya mungkin kawan-kawan. Nah, di sini saya akan membuat acuannya lagi nih kawan-kawan dengan menggunakan reference line ya. Di sini saya akan membuat beberapa line ya. Ini satu. Ini saya copy aja ke atas kawan-kawan. Seperti ini, mungkin kita akan kasih ABCD gitu ya kawan-kawan ya. Kemudian naik lagi seperti ini. Ini untuk gantungannya ya. Kemudian di sini kawan-kawan RP ya. Oh salah. Kita masuk di create ya. Kita yang ini. Kalau RP itu yang ini nih. Reference plane. Kalau kita sekarang itu line ya. Kemudian di sini kita masukkan nih kawan-kawan seperti ini. Oke. Kemudian ini seperti ini. Oke. Nah, di sini kemudian kita akan membuat acuannya lagi. Oke, kita masukkan aja dulu dimensinya seperti ini. Seperti ini. Nah, gini kawan-kawan. Ini supaya selalu asnya gitu ya. Kemudian kita kasih di sini apa ya kawan-kawan ya. W1 aja ya mungkin ya. Kita W1 seperti ini, kemudian kita oke. Di sini jangan lupa kawan-kawan instance, jangan lupa karena ini salah biasanya kalau tidak seperti itu. Dan dia tidak bisa kawan-kawan. Oke, ini perlu kita ingat nih kawan-kawan ya. Kemudian di sini saya akan kasih nih kawan-kawan ini apa ya? Ini A ya. Kita kasih A. Oh, kita masukkan semua aja dulu kawan-kawan. Ini kita kasih diameter apa namanya? Dimensi-dimensi dulu ya. Kemudian nah, kita tinggal buat seperti ini aja dulu kawan-kawan sebelum kita membuat ininya lagi. Nah, seperti ini. Oke kawan-kawan, jadi di sini saya akan masukkan ini mungkin A ya. Ini A. Ini simbol aja kawan-kawan sebenarnya. Kita bisa ubah sih kalau mau diubah A, oke. Kemudian di sini
kita ini ya, maaf, ini kita masukkan lagi, ini B ya kawan-kawan, ini B instance. Oke, di sini lagi kawan-kawan yang C ya, kita kasih C biar gampang gitu ya kita ingatnya, ini C. Oke, kita kasih C. Nah gini kira-kira kawan-kawan. Selanjutnya kawan-kawan, di sini ya kita akan mendefinisikan lagi nih lebar dari tinggi dari A berapa sih ya, gitu ya kira-kira. Nah di sini kawan-kawan, tinggi dari A itu saya setting dia diambil dari D pipa plus bagi 2 dipluskan dengan misalnya 10 mili atau 33 cm ya gitu ya, atau 25 deh, saya 25 cm nih, 2,5 cm berarti 25 ya, seperti itu. Nah, maka otomatis kawan-kawan dia akan masuk gitu. Kemudian di sini di B itu berapa sih tingginya? Di B itu bisa kita ambil dari A ya gitu ya kira-kira. Misalnya kita ambil dari A, atau kita bisa juga dari dari D pipa. Coba deh kita pakai yang B ya. Berarti kita ambil dari A seperti ini plus misalnya dari pipa itu, dari garis ini ke atas ini itu misalnya 30 atau 3 cm itu ya. Kemudian C itu tebalnya kawan-kawan, tebal nantinya ini kayak seperti tadi sebelumnya ya. Kemudian kita B plus misalnya tebalnya nanti platnya itu plat itu 4 ya, 4 cm gitu ya, 4 mili ya. Kemudian kita oke nih kawan-kawan, di apply dulu. Di sini kawan-kawan, apa yang salah dari pemodelan kita ya? Ternyata kawan-kawan di C itu ini kelihatan nih kawan-kawan, C itu kita harus ubah jadi default karena di sini dia itu type kawan-kawan. Jadi itu tadi, kalau misalnya dia tidak type, kalau dia type itu dia akan error gitu kawan-kawan, tidak bisa dimasukkan kayak gini ya gitu ya. Kemudian kita di kawan-kawan seperti ini, kemudian instance. Coba deh kita lihat kawan-kawan, apakah sudah bisa atau tidak. Kemudian kita apply. Ya, dia sudah bisa kawan-kawan ya, seperti ini. Nah, jadi dia otomatis kawan-kawan. Oke, bentar aja deh. Ya, seperti ini kawan-kawan. Selanjutnya kita akan membuat grid ya untuk atasnya ini nih kawan-kawan. Yang tidak mungkin lah seperti ini ya. Kita buat lagi kotak gini deh, kita buat kotak seperti ini, terus kita akan potong nanti ya, kita buat yang lebih simpel aja lah seperti ini. Untuk plat atasnya itu ya kawan-kawan ya, SL aja seperti ini, TR. Nah oke, TR lagi. Oke, nah di sini kawan-kawan, jadi plat atasnya ini ya, yang ini yang ketemu nanti sama apa itu penggantung gitu ya, kita ikatkan ke sini nih bagian luarnya ya, kita ikatkan ke bagian luarnya, klik seperti ini kemudian kunci, klik seperti ini kemudian kunci, sama ya kawan-kawan ya, klik ya seperti inilah. Kemudian ini kita kunci lagi seperti ini, kemudian ini kita kunci seperti ini, kunci, kemudian di bawah, di atas kita kunci juga seperti ini ya, kemudian yang bawah kita kunci seperti ini, kemudian bawah juga kita kunci seperti ini ya, jadi kita kunci semua nih kawan-kawan. Oke, nah seperti ini. Nah ternyata model kita tuh lebar ya kawan-kawan ya, kita lebar nih modelnya. Kita cek nih W1 itu berapa sih, kok bisa lebar gitu ya. Kita buka W nya, W1 itu ternyata
kita belum definisikan ya kawan-kawan ya, kita belum definisikan. Nah ini kita bisa ambil dari out support ya, yang sisi luarnya gitu. Kita out support seperti ini, support plus kita pakai aja plat 4 mili ya, 4 mili. Kita enter aja seperti ini kawan-kawan. W1 oke, W1 ya, cocok ya kawan-kawan ya. Kemudian apply seperti ini. Kita cek dulu ya kawan-kawan ya, kita cek dulu seperti ini. Kita buka dulu kuncinya, remove constraint, ini juga sama kawan-kawan. Kita untuk bagian sisi luarnya kita remove constraint dulu ya. Kita akan atur dulu kawan-kawan W1 nya itu. W1 nya itu kita masukkan out support, kemudian plus sama plus 4 ya, 4 mili gitu ya. Oke, kita oke kan. Nah gini kawan-kawan, jadi dia akan langsung ya. Oh salah kawan-kawan, di sini harus kita apa namanya, ini kawan-kawan, kita harus EQ dulu ya, EQ dulu baru bisa. Ini kita edit dulu kawan-kawan, out support plus 4. Oke, kita oke seperti ini. Nah gini kawan-kawan. Oke, jadi kira-kira seperti ini nih. Kemudian ini kita akan edit nih kawan-kawan. Kita edit extraction, kita masukkan di sini ya. Klik seperti ini. Ini kita kunci kawan-kawan. Ini sama ya, kita kunci juga. Seperti ini kita kunci, kemudian bawah mungkin sudah terkunci ya. Ya coba kita cek. Oke, kita coba dulu kawan-kawan apakah bisa ya. Kita misalnya masukkan pipanya tuh 200 nih kawan-kawan, kita masukkan 200. Nah maka otomatis kawan-kawan kita akan ini ya, mengikut gitu ya kawan-kawan ya, ikut gitu. Nah ternyata kawan-kawan di sini dia belum mengikat ke atas nih, berarti kita kembalikan dulu ya kawan-kawan. Tadi itu 100 ya, 100, ini kita ubah sedikit. Oke. Nah ini kawan-kawan, di sini kita ikatnya ke atas nih, di atas sini ya. Ini kemudian kita klik ya, kita kunci ya gitu ya kawan-kawan ya, kita kunci seperti itu. Nah di sini kawan-kawan ini kelihatan lebih apa ya, lebih tidak tipis gitu ya kawan-kawan ya. Kita ubah di W1 nya kawan-kawan ya, yang ini W1 ya, kita ubah. Kemudian W1 nya ini kita kali 2 nih, berarti 8 ya kawan-kawan ya. Di apply kemudian oke. Nah seperti ini kawan-kawan. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Kemudian mungkin kita lihat di B-nya itu terlalu ini ya kawan-kawan ya, terlalu tinggi gitu ya, atau A75-nya itu terlalu tinggi, itu bisa langsung diubah karena C-nya itu mengikut si kawan-kawan. Nah, jadi A-nya itu kita bisa misalnya kita masukkan 10 ya, kita masukkan 10. Terus B-nya itu kita masukkan misalnya 10 juga.
misalnya 10 juga nih, coba kita cek. Nah seperti ini, maka dia akan otomatis kawan-kawan berubah gitu ya. Nah seperti ini. Lanjut kawan-kawan, karena ini kita sudah selesaikan, kita tinggal membuat apa yang namanya penggantungnya gitu ya kawan-kawan. Nah jangan lupa ini kita kunci juga kawan-kawan, masukkan aja dulu 1:1. Terus ini kita ikat seperti ini, ikat juga, ikat seperti ini ya. Oke, kemudian di create lagi kawan-kawan, kita akan membuat extraction lagi ya, bundar, bisa kotak, terserah kawan-kawan lah, bisa bundar bisa kotak, itu urusan kawan-kawan. Oke, di sini saya akan membuat bundar aja ya, kemudian dimensi, kemudian diameternya berapa sih. Di sini saya akan masukkan lagi ini D penggantung ya, D penggantung berarti kita singkat aja jadi DP ya kawan-kawan, DP. Kemudian instance, oke gini. Nah DP ini kita akan dimensikan, di edit juga nih kawan-kawan, kita akan edit juga ya. Ini DP, kita klik seperti ini, kita bisa ya langsung ya, ini DP langsung. DP itu diameternya berapa sih? DP itu bisa kita atur dari diameter pipa ya. Kita misalnya D pipa itu, diameter DP itu diambil dari misalnya 1/6 dari diameter pipa gitu ya. Jadi kita bisa atur aja lah di sini kawan-kawan. Anggap aja ini kawan-kawan ya, ya gini ya, misalnya 6 lah, maka otomatis dia akan jadi 17 gitu ya kawan-kawan ya. Oke, kemudian kita ini aja finish. Oke, kemudian masukkan, kita masuk di front lagi ya, masuk di front seperti ini. Kita ikat ke atas nih kawan-kawan, yang ini ya, kita ikat ke atas. Ini kita bisa munculkan dulu wireframe biar kelihatan garis-garisnya gitu ya kawan-kawan ya. L ya, align ya kawan-kawan, kemudian kita pilih yang ini. Oke, kita kunci biar enggak kemana-mana. Sama dengan ini kita kunci juga ya, seperti ini ya, kemudian kita kunci seperti ini. Oke, seperti ini kawan-kawan ya. Nah di sini kita lihat, oke, jadi support kita itu ya seperti inilah kira-kira. Kemudian kita find, di sini set. Nah, langkah terakhir kawan-kawan, tentunya yang tak kalah penting adalah kita harus membuat koneksi nih kawan-kawan. Dikit create lagi, jadi dikit lagi nih kawan-kawan, create. Di sini saya akan pilih permukaannya nih, face, kemudian sebelahnya lagi di sini. Oke, sip aja seperti itu ya. Nah di sini oke. Lanjut kawan-kawan, ini kita harus define berapa sih diameternya. Jadi diameternya itu kawan-kawan, itu kita ambil dari diameter pipa, dari diameter pipanya tadi ya. Di sini kawan-kawan 609 itu bawaannya ya. Kita bisa ambil parameternya nih, kita klik yang kotak-kotak gitu ya, ini yang ini ya kawan-kawan, D pipa, klik, kemudian kita oke. Maka otomatis dia akan berubah kawan-kawan. Kemudian sistem klasifnya itu kita masukkan yang fitting ya kawan-kawan ya. Kita masukkan fitting, kemudian apply. Oke, seperti ini nih kawan-kawan. Terus di sini saya akan mengkategorikan dia kategorinya apa ya. Jadi saya akan masukkan sini pipa aksesoris ya. Pipa aksesoris, bisa juga pipa fitting, bisa. Yang penting kawan-kawan tahulah di mana nantinya penempatannya gitu ya. Kalau di sini support tidak ada sih kawan-kawan ya. Kita pakai aja lah pipa aksesoris gitu ya. Kemudian di sini kawan-kawan saya akan part type-nya itu kita ganti jadi bricks into ya. Yang ini ya. Kemudian kita oke. Oke, jadi deh support kita, pipa kita itu. Kemudian kita load nih, coba kita pasang. Oke, seperti ini.
Kemudian kita akan pasang kawan-kawan family 2 ya. Ingat ya Pak kawan-kawan, family 2. Family 2 save. Enggak usah lah dulu kawan-kawan ya. Ini kita masukkan family 2. Jadi di mana kita bisa dapatkan ya? Di sistem ya kawan-kawan. Kemudian pipa aksesoris. Ini nih kawan-kawan, yang ini PA, kemudian PA, kemudian family 2. Oke, kawan-kawan sudah masuk ya. Jadi kita tinggal masukkan aja nih kawan-kawan. Ya, kira-kira seperti ini kawan-kawan. Nah, di sini kelihatan nih apa ya, pendek gitu ya. Tapi yang lain sudah bagus. Itu bisa kita atur kawan-kawan tingginya. Kita bisa atur tingginya. Dengan cara ya ini kawan-kawan, kita masuk lagi di edit tab-nya. Kita masuk edit tab-nya. Front ya, kita cari front nih kawan-kawan. Ini kita masukkan misalnya 1500 nih kawan-kawan. Oke, atau terlalu tinggi ya, kita masukkan aja 1000 lah. Kemudian ya ini load. Oke, override. Ya kira-kira seperti ini sih kawan-kawan ya. Ini sudah jadi. Oke, konten Kak. Oke kawan-kawan, jadi sudah seperti ini ya. Jadi ini kita tinggal create similar ya. Kemudian kita pasang nih di pipa-pipa yang lain. Misalnya di pipa yang kedua seperti ini. Kemudian pipa ini. Jadi diameter dari support kita itu mengikuti dimensi pipa kita. Oke kawan-kawan, mungkin seperti itu. Jadi oke kawan-kawan, mungkin seperti itu pemodelan dari support pipa kita ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu lihat channel BEM-Scout Indonesia. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti ini pemodelan kita pada tutorial ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti ini video kita ya. Oke kawan-kawan, mungkin seperti ini pemodelan support kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat. Oke kawan-kawan, seperti ini pemodelan kita untuk membuat. Oke, jadi kira-kira seperti ini kawan-kawan pemodelan kita ya. Jangan lupa jangan lupa subscribe, like, dan share jika video-video bermanfaat. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti ini video kita untuk membuat support ya. Untuk video-video yang lain silakan kawan-kawan kunjungi BEM-Scout Indonesia. Dan tetap semangat, selalu belajar, dan jangan lupa selalu berdoa. Di video selanjutnya.